lain, yaitu umat Hindu. Harus kita ketahui pula bahwa bagi mereka hewan lembu itu dianggap suci. Ingat itu. Agar tidak menyinggung perasaan mereka, serta demi terjalinnya hubungan baik antara penduduk di sini, maka saya wasiatkan bagi umat Islam di Kudus ini tidak boleh memotong hewan lembu. Biarkanlah hewan itu mati secara wajar. Kecuali babi. Nah, itu boleh kita potong dan kita makan. Astagfirullah. Ya, Kanjeng Sunan? Sampean makan babi Kisana? Ya, dulu. Sekarang? Enggak tuh, celeng makan. Udah baik. Babi karo celeng ya pada baik. Lele. Kalau tidak tahu, tidak apa-apa. Sekarang sudah tahu. Tidak boleh. Babi itu haram. Jelas itu ada dalam Al-Quran. Masih banyak hewan lainnya yang boleh dimakan. Misalnya ayam, kambing. Wah, kalau kambing nggak bisa itu saya. Kenapa? Orang-orang yang datang dari seberang lautan itu suka sekali kambing. Lain. Yang duitnya, buat diganti dengan apa? Buat udah ludes. Jangan bikin ribut di sini. Kalau sudah kalah judi ya sudah. Jangan pakai minum-minum segala. Mau dibayar dengan apa? Hah? Ayo pergi. Ya. Pergi. Sayang. Sayang. Gento. Gento. Istri satu, anak cuma satu. Susah diurus. Hah? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surat ini menerangkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Artinya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Istri apa kamu? Siapa yang bernama Saim? Coba hampiri suaminya. Siapa sampean? Sunan Kalijaga. Pantas kacau rumah tanggaku. Lihat kerbau-kerbau itu. Mau saja ditutup hidungnya. Mengikuti agama baru sampean. Goblok. Goblok semuanya. Apa sampean pikir? Agama baru ini bisa merubah kerbau-kerbau itu dari kemiskinan? Bisa kaya raya? Seperti Demang? Adipati? Atau penguasa lainnya? Agama itu bukan atau tidak menjanjikan seseorang menjadi kaya. Tapi untuk membuat, menuntun agar manusia itu berakhlak baik, berbudi pekerti. Bohong! Sampean percaya sama dia? Hah? Jangan, Kang. Jangan. Sabarkan. Diam saja kamu dipanggil sama suami, ha? Ayo pulang. Setan. Ayo. Ayo. Anggoro itu memang gila, Kangjeng Sunan. Sudah, nanti saya kasih tahu Nur Demang. Rasakan ketangan itu. Kabulkanlah permohonan hambamu ini. Ya Allah. Dari dulu sudah kubilang. Jangan ke pura. Jangan ke Wihoro. Malah sekarang belajar agama baru. Setan alas. Kamu kira aku tidak tahu agama Hindu? Buddha? Islam? Tapi buat apa? Buang-buang waktu. Memang Kang Mas. Lebih senang kau membuang waktu ke tempat judi, ke tempat minum, dan... Diam! Kamu memang lebih baik dibunuh. Bapak! Dari mana kue gento? Dari Wihoro, Pak. Wihoro? Setan kecil! Aduh! Angkoro, sampean tahu, bagi orang yang menganiaya anak istrinya,
Hukuman apa yang akan didapat di kerajaan Majapahit ini? Ini bukan daerah Majapahit, Ndoro. Ini daerah Wali. Semprol kamu. Wali itu pendito, bukan ratu. Ya Allah, lindungilah suamiku. Insya Allah. Tapi sebaiknya Ndoro Demang tidak terlalu kasar terhadap Pak Angkoro tadi siang. Orang sinting itu perlu dikasari, Kanjeng Sunan. Dia itu pemabuk, penjudi. Benar. Tapi kalau kita pikir dalam-dalam, kesalahannya adalah kesalahan kita juga sebagai pimpinan di sini. Lah, kenapa tempat judi diizinkan? Dari situ kami dapat uang banyak demi upeti untuk pusat kerajaan. Apa tidak ada jalan lain? Rasanya tidak ada yang bisa didapat lebih mudah dari itu. Nah, itu gunung-gunung, hutan-hutan itu, semua itu kan milik kerajaan. Iya. Kenapa pedagang-pedagang begitu mudah mengambil dan menjual hasil hutan yang jelas-jelas milik kerajaan? Apakah mungkin di antara sentana-sentana menutup mata? Mustahil. Untuk apa itu dilakukan? Kemungkinan itu bisa saja kalau memang masih ada orang yang dihinggapi setan. Untuk memperkaya diri, Kanjeng Sunan. Iya. Padahal dengan uang itu kita bisa meniadakan judi. Berapalah jumlah uang yang didapat dari hasil judi dibandingkan dengan kerusakan akhlak yang bisa membuat mereka sesat. Salah satu dari modal hidup itu adalah akhlak, budi pekerti. Nah, oleh karena itu kita sebagai umaro harus tahu sebab musababnya, harus bijaksana mengatasinya, dan harus bisa mengayomi. Buatlah rakyat menjadi tentram. Ada rasa aman pada diri mereka. Jangan membuat mereka jadi takut pada kita. Dan jangan membuat mereka jadi seperti Angkoro. Dari baik, kaya, sampai akhirnya jadi penjudi, miskin, dan kejam. Angkoro itu tahu segala agama, termasuk agama kita ini, Islam. Percayalah, orang tahu itu belum tentu mengerti. Untuk itu perlu diberi pengertian. Sentuh hatinya, perasaannya, sampai dia sadar. Saat ini masih banyak lagi angkoro-angkoro lainnya yang masih harus kita sadarkan. Tidak mungkin. Orang tuaku beragama Hindu. Beliau hidup tenang dan kaya. Mertuaku beragama Buddha. Pengikut yang setia. Hidupnya tentram, juga kaya.
Kekayaannya beliau turunkan kepada kami. Tapi, kayakah aku sekarang? Tenangkah aku? Aku tidak tenang. Kang. Aku tidak tenang, Yam. Sudahlah, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Kanjeng. Monggo, Pangkoro. Monggo, Kanjeng Sunan. Monggo. Monggo, Pak. Saya tidak tenang, Kanjeng Sunan. Ketenangan itu adanya di sini, Pak Angkoro. Untuk mencapai ketenangan itu, orang harus beragama. Saya harus memeluk agama apa, Kanjeng Sunan? Pak Angkoro kan tahu segala agama yang ada di Jawa ini. Pilih salah satu. Yo, jangan diambil semua lalu dicampur adukkan jadi satu. Atau dianggap sepele semua. Kalau saya memeluk agama Islam, bagaimana, Kanjeng Sunan? Kenapa agama Islam yang Pak Angkoro pilih? Kanjeng Sunan sudah menyelamatkan saya dari hukuman Doro Demang. Dan istri saya sudah memeluk agama Islam. Kalau mau masuk ke salah satu agama, yo jangan pamrih. Jangan karena istri atau karena hal lainnya. Tapi harus atas dasar keyakinan. Kang Mas. Kang. Oh. Kang Mas. Di mana Gento? Ya, Mak. Gento. Gento. Didiklah Gento, Kang Mas. Rasanya aku tidak tahan. Kang Mas harus beragama. Istri apa kamu? Pulang! Ayo pulang! Hah? Maafkan saya, Kang. Seharusnya Kakang yang minta maaf. Barangkali sudah suratan. Ikhlaskan, Kang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Sunan. Sudah takdir, Bangkoro. Ya Allah. Kanjeng Sunan, apakah ini yang dinamakan kiamat? Itu baru kiamat dunia. Siksa pada diri manusia yang diakibatkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Tapi nanti, pada hari kiamat yang dijanjikan Allah, semuanya akan hancur. Itu yang harus kita yakini. Salah satu dari rukun iman. Masya Allah. Apa yang benar kiamat itu ada? Sebagai muslim harus percaya itu. Luwung, saya cuma sebagai pendengar kok di sini. Kafir kamu, kafir. Kafir, usir kafir. Kafir, usir kafir. Kafir, kafir. Kamu sebagai kafir. Sabar. Minggat kafir. Sabar. Kafir apa ini? Sabar. Kafir nang ngene. Ingat. Jangan gegabah menuduh seseorang itu kafir. Karena itu merupakan suatu hukuman. Auzubillah min zalik. Dia bukan Islam, Kanjeng Sunan. Biar Bangkoro. Apa salahnya kalau ada orang yang mau mendengar? Batu sebesar apapun, kalau tertimpa tetesan air terus-menerus, akan hancur. Bukan begitu? Nah, pada hari kiamat nanti, tiada lagi keterima segala minta ampun serta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelumnya Allah telah menurunkan Al-Quran untuk dipelajari, dihayati serta diimani. Mana yang diperintahkan Allah dan mana yang dilarang Allah.